Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Ya, Kali ini kita langsung aja ya, kita terjun ke buku 99 Negotiation Strategies, karya David Rosen, negosiator Wall Street yang cukup terkenal. oke, David Rosen. Fokus kita hari ini satu bab spesifik, bab 76. Judulnya Menggertak Mengenai Luasnya Pengetahuan Anda. Wah, menggertak ya. Kedengarannya agak gimana gitu. Iya kan? Nah, kita mau coba bongkar nih, gimana sih strategi ini bekerja, dan kenapa menurut Rosen ini bisa efektif gitu. Oke, sip. Mari kita bedah. Jadi, inti strateginya ini sebenarnya cukup unik. Bikin lawan bicara kita, Rosen nyebutnya target ya, Target, oke. percaya kalau kita tuh udah pegang informasi tertentu. Padahal ya mungkin kita cuma duga-duga aja, atau malah belum tahu sama sekali. Jadi kayak main gertak sambal gitu ya. Bisa dibilang gitu. Rosen kasih analogi yang lumayan gamblang sih. Kayak interrogator polisi gitu. Oh, yang suka bawa berkas tebel itu. Nah, itu dia. Dia bolak-balik tuh berkas di depan tersangka seolah-olah isinya penuh bukti kuat. Padahal, kata Rosen, isinya bisa jadi kosong atau malah resep kue. Haha, iya. Biar yang diinterogasi jadi panik dan akhirnya ngaku atau ngomong sesuatu ya. Tujuannya persis itu. Mendorong si target ini jadi lebih terbuka, lebih mau cerita. Secara psikologis, ini menarik banget sih. Karena ini mainin kecenderungan alami kita sebagai manusia. Kecenderungan gimana tuh? Gini, kita tuh cenderung lebih nyaman ngomongin sesuatu kalau kita berasumsi orang lain tuh udah tahu. Oh iya, bener juga. Kayak ngapain lagi ditutup-tutupin kalau udah ketahuan gitu ya. Persis. Jadi beban mentalnya atau rasa canggungnya tuh berkurang. Kalau si target mikir Anda udah tahu fakta X, yang mungkin agak sensitif ya, dia bisa jadi malah ngebahas itu duluan. Mungkin buat klarifikasi, atau biar nggak kelihatan kayak sengaja nutupin. Jadi semacam mekanisme pertahanan diri juga ya, biar kelihatan kooperatif atau jujur gitu. Bisa jadi begitu. Atau malah ini juga bisa jadi upaya dia buat ngontrol narasi. Jadi dia yang cerita versi dia soal informasi yang dia pikir udah bocor itu. Nah, contoh dari Rosen ini bikin makin kebayang sih. Dia bilang, misalnya, target Anda ini pernah jual aset serupa di masa lalu. Oke, transaksi sebelumnya. Kita nggak tahu persis harganya berapa, harga X itu. Tapi informasinya mungkin ada di data publik, cuma ya susah diakses gitu. Nggak gampang dicari lah ya. Iya. Nah, strateginya bilang, jangan tanya langsung, dulu jual berapa, tapi bikin pernyataan atau pertanyaan yang menyiratkan kita tuh udah tahu. Oh, jadi kayak mancing ya? Semacam itu. Misalnya bilang, melihat transaksi Anda sebelumnya di angka sekian, itu padahal kita belum yakin angkanya berapa. Biar dia yang ngisi sendiri kekosongannya gitu kan. Betul sekali. Kuncinya emang di situ, bikin target menyimpulkan sendiri kalau kita udah punya infonya. Oke. Kalau dia udah yakin kita tahu, kemungkinan besar dia bakal lebih sukarela ngebahas detailnya. Harga X tadi misalnya. Tapi Rosen juga nekenin ya, ini bukan soal nipu buat nyuri rahasia dagang loh. Lebih ke informasi yang ya secara teori sebenarnya bisa diakses publik atau industri. Cuma kebetulan kita belum pegang aja datanya. Oke, jadi bukan ngarang data ya? Bukan. Tapi perlu diingat juga, keberhasilan gertakan ini tuh sangat-sangat bergantung sama tingkat keyakinan kita pas nyampeinnya. Harus kelihatan pede banget ya. Harus kelihatan kayak kita benar-benar tahu. Nah, disinilah risikonya. Risiko ketahuan ya. Iya, kalau gertakan kita kebaca atau ditantang balik sama target yang lebih jeli, wah, kredibilitas kita bisa langsung anjlok. Itu poin penting banget sih soal risiko. Tapi coba kita lihat aplikasinya deh. Jadi kalau misalnya nih negosiasi gaji, Oke, saya bisa aja bilang, berdasarkan riset saya nih, standar kompensasi buat peran dan pengalaman kayak gini di industri kita tuh ada di kisaran tertentu gitu. Meskipun saya mungkin belum punya data gaji spesifik di perusahaan dia gitu. Tujuannya biar dia mikir saya udah riset mendalam. tepat. Itu contoh penerapan yang bagus. Anda menyiratkan pengetahuan pasar yang luas tanpa perlu nyebut angka pasti yang mungkin Anda nggak punya. Oke. Dalam konteks bisnis lain, ya bisa aja kasih kesan Anda tahu detail deal serupa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Ini
Sejalan banget sama pendekatan negosiasi Rosen yang di buku ini kan cenderung kompetitif ya. Fokus buat menang, gitu ya? Iya, fokusnya lebih ke memaksimalkan keuntungan sendiri atau distributif. Nah, menariknya lagi, Rosen sendiri di bukunya itu mencoba bikin perbedaan. Perbedaan antara apa? Antara menggertak atau bluffing kayak gini, yang menurut dia ya bagian dari permainan lah dalam konteks tertentu, sama berbohong terang-terangan soal fakta material. Oh, jadi ada bedanya menurut dia. Iya, bohong terang-terangan itu menurut dia bisa ngerusak reputasi jangka panjang. Jadi dia melihat ada garis batasnya. Meskipun mungkin tipis ya batasnya. Menurut pandangannya sih gitu ya. Dia argumennya menggertak soal apa yang Anda ketahui itu beda sama ngarang fakta. Misalnya bilang, saya udah dapet tawaran lain senilai Y, padahal nggak ada sama sekali. Oke. Yang pertama taktik psikologis, yang kedua bohong soal fakta ya? Kira-kira gitu. Tapi dia juga ngakuin kok, persepsi soal batas ini tuh ya sangat tergantung situasi sama norma di konteks negosiasi itu. Jadi bisa aja target ngerasa dibohongin ya, meskipun kita niatnya menggertak. Bisa jadi, subjektif soalnya. Oke deh, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, strategi menggertak soal luasnya pengetahuan ini intinya main di psikologi target ya? Iya, memanfaatkan asumsi mereka. Bikin mereka mikir kita tahu lebih banyak, biar mereka akhirnya lebih terbuka atau mungkin nyesuaiin posisi mereka. Betul, itu intinya. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, strategi ini mungkin kedengerannya, cerdik ya, atau mungkin agak di ujung tanduk. Gimana Anda melihat potensi penggunaannya dalam situasi negosiasi Anda sendiri? Pertanyaan bagus tuh. Sebagai penutup, ada satu hal lagi nih yang menarik buat kita renungkan bareng dari taktik Rosen ini. Apa tuh? Kan strategi ini sangat bergantung pada persepsi yang berhasil kita ciptakan di benak target ya kan? Ya, banget. Nah, ini jadi mikir, seberapa besar sih sebenarnya peran persepsi dibandingkan sama realitas informasi yang kita punya dalam nentuin hasil akhir sebuah negosiasi? Pertanyaan yang dalam tuh. Sesuatu untuk direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di sesi berikutnya.